Baik, kita kembali ke diskusi tema ketahanan pangan untuk pencegahan COVID-19. Gus Bah, lalu kemudian ketika pemerintah sejauh ini kita pandang kebijakannya belum sangat berpihak kepada masyarakat, terutama masyarakat ekonomi lemah, kira-kira kemudian strategi apa yang dilakukan Muhammadiyah? Oleh karena itu begini, Muhammadiyah sudah membentuk Muhammadiyah COVID Command Center itu ya. Dalam hal ini di bawahnya ada bagian khusus yang menangani dampak sosial ekonomi. Jauh sebelum pemerintah menurunkan perpu terkait dengan gugus tugas dan COVID ini ya, yang di situ ada program jaringan sosialnya itu, Muhammadiyah sudah membentuk itu dan sudah mengantisipasi. Nah, implementasinya adalah pertama, Muhammadiyah akan melakukan pendekatan mengatasi dampak ekonomi masyarakat itu dengan mendayagunakan struktur Muhammadiyah yang ada di berbagai level tingkatan, termasuk ranting ya? Termasuk ranting. Pertama berbasis ranting, yang kedua adalah berbasis amal usaha, yang ketiga adalah berbasis yang namanya jamaah masjid, dan yang keempat adalah berbasis komunitas. Sehingga Muhammadiyah akan menggerakkan 4 lininya itu untuk saling bertahun masyarakat ya, untuk saling bergotong royong, bertolong menolong. Misalkan di komunitas masjid itu otomatis takmirnya tahu siapa warga atau jamaahnya yang secara ekonomi terdampak terhadap COVID itu. Nah, kayak di ranting saya kemarin di awal sudah ada penyiapan sembako kepada yang membutuhkan. Dalam hal ini tidak hanya yang dari dulu dia membutuhkan, yang langsung terdampak karena COVID ini juga kita berikan, walaupun dia secara ekonomi awalnya bagus, tapi karena dia misalkan sebagai chef rumah makan sudah hampir sebulan tutup, otomatis dia jatuh miskin tiba-tiba, nggak punya pendapatan. Itu pun juga kita berikan. Nah, jadi Muhammadiyah membentuk MCCC itu ada di bagian ekonominya, dan ada bagian ekonomi yang mengatasi dampak ekonomi COVID-19 ini, dan langkah selanjutnya adalah memberikan instruksi kepada provinsi, kabupaten, kota juga membentuk yang serupa, yang ada bagian terkait dengan penanganan dampak ekonominya, dan diharapkan menggerakkan ranting-rantingnya, menggerakkan jamaah masjidnya, menggerakkan amal usahanya untuk bertahun. Ya, ini menarik ketika berbicara mengenai peran amal usaha ya, Gus Bah. Jadi kalau masjid kemudian mengidentifikasi berbasis jamaahnya, lalu kemudian ketika berbicara mengenai amal usaha ini bagaimana kira-kira mengorganisir agar amal usaha terlibat dalam proses yang demikian? Amal usaha itu berada di dalam komunitas warga, Thomas. Misalkan kayak UMY, ada di UMY itu kan ada di sekelilingnya ke kampung. Otomatis nanti UMY bisa memberikan penguatan program-program yang sudah dilakukan oleh desa, program-program yang sudah dilakukan oleh mungkin juga kelompok masyarakat, bahkan pemerintah, sehingga tugas pemerintah itu menjadi lebih ringan. Nah, karena apa? Karena Muhammadiyah menggunakan infrastrukturnya, jaringannya, bahkan sumber dayanya untuk mengatasi dampak ekonominya. Nah, ini mungkin pemerintah perlu ya menggerakkan informal leader seperti Muhammadiyah ini yang sudah di depan sejak awal, melakukan upaya-upaya ini supaya masyarakat itu tidak terlalu susah banget begitu, bahwa kita itu susahnya susah bareng. Saya membayangkan memang ini berbeda dengan krisis ekonomi 98 ya. Krisis ekonomi 98 itu yang agak repot itu pengusaha-pengusaha besar ya. Tapi sekarang ini yang repot itu pengusaha UMKM ke bawah gitu, semua, dan akan merantai sampai ke atas juga. Nah, ini yang efek domino ini yang perlu dipikirkan. Sejauh ini pemerintah melihat kapasitas Muhammadiyah seperti apa untuk dilibatkan dalam proses membangkitkan ini? Pemerintah baru melihat Muhammadiyah dari sisi infrastruktur kesehatan medis ya, sejauh ini ya, pelibatan di BNPB dan pelibatan rumah sakit Muhammadiyah tanpa diminta. Muhammadiyah sudah mengupayakan, menyelenggarakan dan melakukan kegiatan-kegiatan penanganan korban-korban COVID-19 ini. Nah, sekarang pemerintah sudah lebih intensif berkomunikasi dengan Muhammadiyah yang sebelumnya memang mungkin pemerintah dulu over PD. Saya mengkritik pemerintah ini di awal ya. Di awal itu sangat PD. Lah, sekarang sudah
seperti ini agak gendandapan seperti itu. PD-nya sudah mulai turun ya? Ya, sudah turun. Sejauh ini apakah ada dampak-dampak yang terkait dengan kesehatan bagi dampingannya Mas, teman-teman dari MPM, atau mungkin masyarakat secara ekonomi mikro mengalami dampak-dampak dari konteks kesehatan, Gus Pak? Ada, misalkan dampingan kami di TPST Piungan, ya itu juga mengeluhkan karena mereka sangat berisiko. Misalkan begini, mereka menghubungi kami supaya Mas Bahtiar, teman-teman Muhammadiyah, coba diberikan pengertian kepada warga yang membuang sampah itu, misalkan bekas-bekas maskernya, bekas-bekas medisnya itu jangan ikut dibuang ke TPST. Ya, itu kami juga takut juga untuk memulung sampah. Nah, ini juga penting Pak Dokter ya, bagaimana limbah-limbah medis atau yang medis mungkin sudah ada penyalurannya ya, tapi yang masker-masker, tisu-tisu atau apa yang dipakai oleh entah yang ODP, entah yang PDP, bahkan yang positif, itu juga perlu diberikan arahan, jangan semua ditumplek jadi satu dan dibuang ke tempat sampah. Lah di TPST kami, pemulung kami yang awalnya 600, sekarang pada mundur teratur, pulang semua tinggal 200. Saya itu ya mundurnya. Ya karena takut ya. Di samping juga bekas-bekas pulungannya itu tidak ada yang penadahnya karena pada tutup semua. Saya membayangkan besok Jogja ini dalam beberapa saat yang akan datang bisa bau semua karena nggak ada pemulung yang mulung sampah gitu. Di sana sudah menumpuk-numpuk, tidak ada yang memilah, tidak ada yang merapikan dan lain sebagainya, sehingga menumpuk di sana. Kalau menumpuk tidak bisa masuk. Saya bayangin beberapa saat lagi mungkin kalau nggak ada perhatian terhadap pemulung di TPST Piungan yang dampingan Muhammadiyah, itu Jogja bisa terancam bau sekali seperti itu. Itu apa ya? Bencana berikutnya. Dokter Anang, ini kelompok yang beresiko dalam aspek kesehatan. Sebenarnya menurut Dokter Anang, sejauh mana kemudian kelompok-kelompok ini beresiko terpapar COVID-19? Ya, kelompok beresiko yang sampai saat ini adalah usia ya, berdasarkan usia. Memang belum ada usia yang tepat, memang ada beberapa penelitian dari 50, 55, 60, 65. Juga penyakit penyerta yang dia punya, penyakit sebelumnya yang dia sudah mengidapnya, namanya komorbid kalau kita. Tapi ternyata sekarang sebarannya juga sudah mulai tidak hanya ke pasien-pasien yang usia lanjut, tapi menengah, bahkan sampai anak-anak balita, mereka termasuk balita. Baik. Kalau dampak penyebarannya sama ya, sama. Justru dengan gejala yang ditimbulkan oleh RNA virus ini ya. Jadi coronavirus RNA cukup cerdas sekali, cukup cerdas sehingga cerdas corona ya. Iya, secerdas mantan ketua MCCC kita. Jadi itu yang menyebabkan penularan ini sangat tidak diketahui ya, karena laten. Karena benar-benar orang bisa tanpa gejala, tapi dia pembawa dari virus ini, ya, virus ini. Sedangkan justru orang tanpa yang tanpa gejala itu adalah usia-usia produktif ya, anggap usia produktif, anggaplah usia 15 sampai usia 55, dan itu mereka masih mungkin bersosial, maksudnya keluar ya dari rumah, entah mencari penghasilan dan lain-lain, ya. Mereka pulang dan mereka di situ ada ayahnya, ibunya, neneknya, kakeknya, dan dia lupa melaksanakan 3 SOP utama itu ya, distancing, masker, dan hand hygiene. Itulah penularan itu bisa terjadi. Tapi tidak hanya ke orang tua ya, semuanya bisa tertular. Soal penularan, bukan masalah timbulnya gejala atau manifestasi. Yang mungkin manifestasi lebih berat kepada orang-orang tua ya. Tapi ketertularnya sama. Kalau di rumah sakit sendiri sejauh ini kemudian pasien-pasien yang diindikasikan COVID-19 dari klasifikasi umur, dia di kategori yang di mana? Saya tidak membaca data semua, anggaplah di rumah sakit kami itu sebutannya dari usia 30-an ke 60-an ada, ya 30-an sampai 60-an, artinya sama. Jadi ada yang usia produktif, kita produktif, ada usia tua, ada yang muda, bahkan anak-anak. Ada juga ya. Nah, kembali kepada tadi yang kelompok-kelompok yang
berada pada sektor ekonomi menengah bawah, Dr. Anang. Kira-kira kemudian bagaimana upaya perlindungan agar mereka masih bisa beraktivitas keluar, tetapi kemudian tidak terpapar COVID-19 ini? Ya, prinsipnya tetap 3 itu ya. Cuman kan kita tahu tadi Gus Pak sudah bilang sendiri, untuk usaha atau sektor informal ya dilematis ya. Dia di rumah, saya mau di rumah, ya saya mau di rumah, tapi siapa yang bisa menggaji saya? Ya, ini uangnya harian ya, uangnya harian. Yang uang bulanan saya kira juga sama bermasalahnya. Ya. Orang-orang dengan sektor formal mungkin tidak ada bonus, ya itu artinya bermasalah juga, kurang dia ya, pengurang, apalagi yang sektor informal seperti ini. Nah, di kita ini, saya bahkan ya di WA saya ini untuk nakes ya, nakes terutama dokter, entah mungkin yang perawat juga, banyak sekali WA bahwa kita akan mengadakan webinar ini, webinar itu, webinar ini tentang COVID semua. Maksudnya tentang COVID itu masalah tentang virusnya, penyebarannya. Tapi sama sekali tidak ada bagaimana mengendalikan psikis masyarakat, terutama tadi ya, yang menengah ke bawah tadi, sehingga mereka lebih tahu bagaimana caranya mencegah, memotong rantai penularan tanpa harus mengurangi aktivitas tadi ya, efektif atau penghasilan mereka. Mungkin itu jadi Muhammadiyah bisa. Saya kira Muhammadiyah sudah menyusun untuk itu. Baik, kita akan bahas lebih lanjut setelah yang satu ini.